The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Salam, jumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Mari siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pagi hari ini, untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Sekali lagi katakan, siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Hey! Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey!
Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Oh, Yesus Tuhan, Engkau sahabatku. Engkau selalu melindungi kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menolong, Engkau selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Tengah badai, di tengah persoalan Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Memberi kami kemenangan, memberi kami damai. Oh Yesus Tuhan, Kau sahabatku yang setia, Kau menara yang kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu
membuat hatiku percaya padamu. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Oh Yesus, kami percaya padamu. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberikan kita waktu yang luar biasa untuk sama-sama kita ada di dalam ibadah di live streaming kita. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari saudara sekalian sama-sama kita mendeklarasikan kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Engkau boleh memberikan kami kesempatan yang indah di mana kami boleh sama-sama kembali bersekutu melalui kebenaran firman daripadamu. Sebelum Tuhan firman-Mu disampaikan, Tuhan Engkau mari bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu, menguduskan segenap kehidupan kami. Engkau datang di tengah-tengah kami dan Engkau berbicara kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman-Mu di pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi waktu ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masih ada di dalam tema besar kita, yaitu tentang hikmat. Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang hikmat dalam menggunakan waktu. Tahukah saudara sekalian bahwa waktu kita itu sangat berharga. Your time is precious. Waktu kita itu adalah waktu di mana Tuhan memberikan investasi di dalam kehidupan kita supaya kita menggunakan waktu kita. Paulus berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, demikian bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara sekalian, kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia menekankan tentang bagaimana jemaat Tuhan harus tahu menggunakan waktu. Ayat ini, saudara sekalian, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dia memiliki beberapa pesan-pesan yang begitu sangat luar biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka di sana dikatakan tentang pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya ingin menyampaikan saudara sekalian kepada kita semua beberapa pandangan tentang waktu. Yang pertama, bahwa ada orang berkata waktu adalah uang. Ini adalah paham yang berkembang di dunia barat, sehingga pemahaman ini menimbulkan apa yang disebut dengan time is money, roh materialisme. Orang mengejar uang
sehubungan dengan waktu mereka. Yang kedua, di dunia timur orang mengenal dengan pemahaman waktu adalah melingkar, artinya circular, reinkarnasi, di mana sesuatu yang pernah ada ketika itu hilang, dia akan berwujud di dalam wujud yang lain. Yang ketiga, pandangan orang sukses mengatakan waktu adalah untuk mengejar impian. Sehingga mereka begitu sangat memaksimalkan waktu untuk mencapai apa yang menjadi impian mereka. Di dalam pandangan Kristen, kalau kita mengenal tentang kekristenan, maka waktu adalah keselamatan. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa di dunia ini orang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda tentang menggunakan waktu. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan, apa yang dijelaskan oleh Alkitab sehubungan dengan waktu yang diberikan kepada kita. Poin yang pertama, saudara, dikatakan waktu adalah pemberian Tuhan. Sekali lagi, waktu adalah pemberian Tuhan. Allah adalah pemilik dari semua waktu kita. Suatu saat kita akan mempertanggungjawabkan waktu kita. Di dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nah, di mana hubungan waktu dengan ayat ini? Di dalam ayat ini dikatakan terletak nyawa segala yang hidup. Kata hidup itu berbicara tentang waktu perjalanan seseorang selama ia ada di muka bumi. Karena itu orang merayakan hari ulang tahun. Merayakan hari ulang tahun selalu ada hubungannya dengan waktu. Yang kedua, di dalam Mazmur 21 ayat yang kelima, di situ dikatakan hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Pemazmur dia menulis tentang waktu ketika dia meminta kepada Tuhan umur panjang, dia meminta supaya Tuhan memberkati dia dengan waktu-waktu yang ada, maka di dalam ayat ini dikatakan Tuhan memberikannya. Nah, artinya saudara, poin yang pertama, Alkitab menjelaskan waktu kita itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kepada kita waktu tersebut. Saudara, kita mengerti bahwa di dalam waktu itu kita tidak sama semua. Setiap orang diberikan jatah waktu yang berbeda-beda. Saya diberikan jatah waktu tentunya berbeda dengan saudara. Setiap masing-masing orang dianugerahkan waktu hidup di muka bumi ini berbeda satu dengan yang lain. Kalau andai kata semua orang dipatok hidup 100 tahun, maka suatu saat dunia tidak ada manusia lagi. Itulah sebabnya kehidupan umur manusia itu tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang berusia pendek, ada yang berusia panjang. Nah, tetapi saudara sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa waktu yang kita miliki ini adalah Tuhan yang mempunyainya. Tuhan yang memberikan waktu itu kepada kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita selama kita masih ada di muka bumi ini. Itulah sebabnya saya menyampaikan bahwa suatu saat semua waktu kita akan pertanggungjawabkan. Kita akan menghadap Tuhan dan kita akan mempertanggungjawabkan semua waktu yang kita gunakan. Ini adalah poin yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa waktu itu adalah milik daripada Tuhan yang Tuhan investasikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, untuk kita maksimalkan waktu yang Tuhan berikan. Saya nanti akan menjelaskan poin-poin selanjutnya apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan waktu yang Tuhan berikan. Nah, poin yang kedua yang Alkitab katakan kepada kita adalah semua waktu ada batasnya. Jadi yang namanya waktu itu ada batasnya. Ada dua kata yang berbeda, yaitu waktu dan kekekalan. Waktu memiliki batas, kekekalan itu tidak memiliki batas. Kalau kita berbicara waktu, maka kita mengenal tentang menit. 1 menit dibatasi dengan 60 detik. 1 jam dibatasi dengan 60 menit. 1 hari dibatasi dengan 24 jam.
1 minggu dibatasi dengan 7 hari, 1 bulan dibatasi dengan 28 sampai 31 hari, dan 1 tahun dibatasi dengan 365 hari. Saudara, kita melihat di sini, waktu itu punya batasnya. Apa yang menjadi maksud saya kepada saudara sekalian pagi hari ini dengan batasan, supaya kita mengerti kita tidak memiliki waktu di dunia ini untuk hidup selama-lamanya, untuk hidup yang begitu sangat panjang menurut pemahaman kita. Pengkhotbah 6 ayat yang ke-12 berkata demikian, karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Nah, di dalam ayat ini sangat jelas berkata waktu itu pendek. Waktu itu bukan waktu yang panjang seperti yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir waktu kita panjang, sebenarnya itu tidak panjang. Manusia hidup di hari-hari ini tidak seperti pada waktu manusia yang ada di dalam perjanjian lama. Metusalah hidup sampai 969 tahun. Itu waktu yang cukup panjang. Nah, sementara kita hidup di hari-hari ini, kita tidak hidup seperti yang tertulis di dalam Kejadian pasal 5 dan pasal yang ke-6. Di situ ada begitu banyak daftar yang menceritakan manusia yang hidup ratusan tahun. Begitu panjang hidup mereka. Mazmur 90 ayat yang ke-10, Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudara, kita lihat di sini jelas sekali bahwa Alkitab berkata waktu yang kita miliki itu tidak panjang. Waktu yang diberikan kepada saudara dan saya tidak sama lagi seperti pada waktu Metusalah, dia hidup 969 tahun. Kalau bisa dikatakan sekarang kita hidup 10% dari waktu Metusalah. Kalau 10% berarti 96 tahun sekian bulan. Itu 10%, itu sudah sangat luar biasa. Seseorang yang bisa mencapai usia sampai 80-90 tahun. Itu sangat relevan dengan apa yang dikatakan oleh Musa, bahwa masa hidup kita 70 tahun, dan jika kita kuat 80 tahun. Saya tidak mempermasalahkan kalau ada orang yang mau beriman, mau hidup sampai 100 atau 100 tahun lebih. Anda bebas untuk beriman seperti itu. Tetapi mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa berapapun usia yang kita miliki, waktu yang kita miliki di dalam kehidupan kita, sampai pada saat ini Alkitab sangat jelas berkata waktu kita pendek. Karena itu Paulus mengingatkan kepada kita di dalam waktu yang pendek ini, mari kita kemudian mempergunakannya. Kita menggunakan semaksimal mungkin. Kita menggunakan dengan bijak. Di dalam ayat itu dikatakan orang yang bijak adalah orang yang tahu mempergunakan waktu dengan benar. Yang ketiga, saudara, apa sih yang dikatakan oleh Alkitab sehubungan dengan waktu? Di dalam waktu kita mengerjakan segala sesuatu untuk kekekalan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-5 berkata, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua di dalam subtema ini, yaitu apa sih yang dimaksud di dalam waktu kita mengerjakan segala sesuatu untuk kekekalan. Ketika Tuhan menganugerahkan kita waktu dan kita hidup sampai pada saat ini, semuanya memiliki tujuan. Satu tujuan hidup kita, yaitu semuanya untuk kekekalan. Hidup kita di dunia saat ini tidak hanya berakhir pada kematian. Banyak orang berpikir bahwa
kalau sudah mati habis perkara. Orang berpikir kalau sudah meninggal semuanya sudah selesai. Tetapi tahukah saudara sekalian, di balik kematian sebetulnya kehidupan manusia sedang memulai sebuah awal perjalanan yang baru di dalam kekekalan. Nah, kekekalan ini itu ditentukan pada waktu kita hidup di dunia. Itulah sebabnya di dalam poin ini saya menjelaskan bahwa di dalam waktu kita yang ada sekarang, kita mengerjakan segala sesuatu untuk kekekalan. Anda dan saya hidup pada hari ini untuk sebuah kekekalan. Saudara dan saya hidup pada saat ini, itu semua adalah waktu untuk mempersiapkan kekekalan kita. Tetapi hidup kita saat ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan kita di dalam kekekalan. Artinya, saudara sekalian, mari di hari-hari ini kita harus menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan kita hidup, ketika Tuhan memberikan kita kesempatan, itu artinya, saudara sekalian, kita sedang mempersiapkan kehidupan kekekalan kita. Kalau Anda mempersiapkan dengan baik, kalau kita mempersiapkan kekekalan kita pada hari ini dengan benar, maka tempat kita di dalam kekekalan tentunya ada di dalam kerajaan sorga. Tetapi, wahai bagi saudara, bagi Anda yang hari-hari ini mempergunakan waktu dengan tidak benar, Anda sedang mempersiapkan kekekalan bersama-sama dengan orang-orang yang akan masuk di dalam penghukuman. Ini poin yang ketiga yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita hidup hari ini, itu sedang kita mempersiapkan untuk waktu kekekalan kita. Yang keempat, saudara sekalian, secara cepat dulu saya menjelaskan hal-hal ini, yaitu waktu itu bersifat linear, artinya garis lurus. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 95 ayat 7b dan ayat yang ke-8a. Ayat ini berkata begini, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Kata hari ini menjelaskan bahwa ada hari kemarin dan ada hari esok. Nah, ketika Tuhan menyampaikan bahwa supaya bangsa Israel melakukan hari ini, ketika mereka mendengar firman Tuhan, karena Tuhan sedang ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di hari kemarin itu tidak akan kembali, dan ketika hari ini Anda menjalani, bangsa ini menjalani kehidupan mereka pada hari ini, mereka harus mentaati setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, bukan besok. Ada hal yang lain di hari esok. Nah, artinya saudara, kalau kita melihat bahwa waktu itu selalu berbicara 3 masa. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi inilah yang disebut dengan waktu itu bersifat linear, bersifat garis lurus. Nah, maksudnya saudara sekalian, karena waktu itu dia tidak pernah terulang. Hari ini tidak akan pernah terulang kembali. Hari ini tidak akan pernah terulang pada minggu yang akan datang. Hari Minggu pasti akan mendatangi kita. Hari Senin pasti akan mendatangi kita. Hari Selasa pasti akan mendatangi kita. Bulan Juli pasti akan mendatangi kita. Tetapi tahunnya sudah berbeda. Tanggalnya itu berbeda. Itu tidak sama. Kalau hari ini saya melayani dengan performance seperti ini, maka di minggu-minggu yang akan datang itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan waktu itu berlalu dan tidak akan pernah terulang. Waktu tidak pernah menunggu kita, waktu berjalan terus ke depan. Dia tidak pernah menunggu saudara dan saya. Itu bergulir terus di dalam detik demi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun berganti tahun. Karena itu jangan menunda-nunda. Tuhan tidak berkenan dengan orang yang suka menunda. Nah, karena mengapa? Karena kalau kita melihat waktu ketika Tuhan memberikan kita hari ini, apa yang perlu kita kerjakan pada hari ini, mari saudara sekalian kita meresponinya dengan benar, kita melakukannya dengan memaksimalkan waktu kita. Hari ini itu tidak akan sama dengan hari esok. Ketika Anda dan saya menunda semua apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan pada hari ini, maka ketika kita berpikir besok kita akan bisa melakukannya, itu belum tentu terjadi demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima yang penting untuk kita pahami bahwa Alkitab memberikan sebuah
peluang bagi saudara dan saya untuk kita menebus waktu kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua dan yang ketiga, ini merupakan poin yang kelima penjelasan Alkitab mengenai waktu, dikatakan demikian. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, saya mengajak kepada kita, mari kita memahami poin ini. Ini merupakan poin yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena kita sedang hidup di dalam poin ini. Tuhan memberikan waktu yang begitu luar biasa untuk saudara dan saya hidup di hari-hari ini supaya kita menebus waktu kita. Mungkin di waktu-waktu yang lalu, di masa yang lalu, kita banyak menyia-nyiakan waktu kita. Kita banyak memboroskan waktu dengan percuma, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan ini. Maka ini adalah saatnya. Sangat jelas Petrus berkata supaya waktu yang sisa. Waktu yang sisa adalah waktu hari ini dan apa yang akan kita jalani di hari esok. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki sejak hari ini dan seterusnya. Saya tidak pernah memahami semua waktu yang ada di depan kita berapa banyak. Baik saya maupun saudara, tidak ada satupun di antara kita yang tahu persis berapa jatah waktu yang tersisa di depan kita. Semuanya itu ada di dalam rahasia Tuhan. Tetapi percayalah, ketika Tuhan memberikan kita sisa waktu yang ada, mari saudara kita menggunakan untuk melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Tuhan. Apa sih yang perlu kita lakukan sehubungan dengan waktu yang sisa? Yang pertama saudara sekalian, kejarlah kerajaan Allah dan kebenaran. Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kolose 3 ayat 1-2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Waktu yang kita gunakan selalu akan menunjukkan apa dan siapa prioritas kita. Ini penting sekali di dalam kehidupan saudara menggunakan hari-hari yang ada. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup sampai pada saat ini dan seterusnya, yang paling penting yang harus kita lakukan, mari kita mengejar kerajaan Allah. Mari kita mengejar kebenaran. Bukan berarti Anda tidak lagi melakukan semua aktivitasmu. Silakan kita tetap melakukan semua aktivitas kita dengan biasa. Pekerjaan kita, semua bisnis kita lakukan. Tetapi di atas semuanya itu, firman Tuhan meminta kepada kita, mari kemudian kita menaruh prioritas yang terutama dalam hidup ini adalah mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran. Kalau pada waktu-waktu lalu Anda begitu acuh tak acuh dengan hal-hal spiritual, maka di kesempatan yang ada ini kita harus memberikan porsi, kita harus memberikan perhatian yang lebih khusus lagi. Karena kerajaan Allah ini adalah tempat di mana kita tuju bersama. Ini adalah tempat di mana kita akan pergi bersama. Itu yang disebut di dalam kekekalan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita menggunakan waktu yang sisa? Memberi hidup melayani Tuhan. Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudara, kita lihat bahwa untuk kita melakukan, saudara sekalian, pelayanan, kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, semuanya ada waktu. Hari-hari ini, saudara sekalian, ketika kita dibatasi di dalam banyak hal, rasanya ruang gerak kita itu terbatas. Tetapi untuk melayani Tuhan, kita tidak dibatasi dengan situasi yang ada. Kita dapat melayani Tuhan di dalam hal apapun. Berdoalah, mintalah petunjuk bagaimana caranya, kemudian Tuhan akan menuntun Anda untuk Anda bisa melayani. Beri hidup melayani Tuhan. Kalau pada waktu-waktu yang lalu Anda begitu
tidak peduli dengan pelayanan. Hari ini saudara sekalian, saya mengajak kepada kita, mari melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan artinya Anda memberi hidup banyak waktu kepada Tuhan. Melalui waktu-waktu doa, membaca firman, melalui hal-hal yang positif. Yang ketiga, melakukan kebaikan ke semua orang. Ini penting. Galatia 6, 9 ayat 10 dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan, kata Ibrani 12 ayat yang ke-14. Nah, saudara, kita lihat di sini poin yang ketiga, yaitu berbuat kebaikan pun itu semua ada waktunya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada siapapun juga. Ini dikatakan berbuat baik kepada sesama dan kemudian terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Penting sekali. Berbuat baik itu bukan nanti saudara memberi uang, tetapi Anda dapat melakukan apa saja hal-hal yang positif bagi orang lain. Itu merupakan hal-hal kebaikan yang dinantikan oleh banyak orang, apalagi di dalam situasi yang seperti hari-hari ini terjadi COVID-19. Ada banyak orang membutuhkan pertolongan. Nah, saudara, penting sekali kita menginvestasikan waktu dengan melakukan hal-hal yang baik. Yang keempat, saudara, bijaksanalah dengan waktumu. Mazmur 90 ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa dia berdoa supaya dia memiliki hati yang bijaksana. Bagaimana menjadi bijaksana? Di dalam firman Tuhan, saudara, mengajar kepada kita ada contoh yang sangat jelas. Ada dua contoh, yaitu orang kaya dan gadis-gadis yang bodoh. Bahwa mereka itu terlambat di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak meresponi waktu dengan baik. Mereka tidak bijaksana dengan waktu. Ada waktu untuk bisa melakukan kebaikan, orang kaya itu tidak melakukan. Gadis-gadis juga yang bodoh itu demikian. Ada waktu di mana mereka sebenarnya bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, tapi mereka tidak melakukannya, maka mereka terlambat. Nah, supaya kita menjadi bijaksana, saudara sekalian, buatlah perencanaan yang terukur. Dengan waktu untuk semua hal yang berhubungan dengan masa depan. Pendidikan, karir, bisnis, pelayanan, mulai reschedule kembali di hari-hari ini. Kita ada banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita mulai menatah kembali. Saya percaya Tuhan punya maksud dengan situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi secara global yang menimpa siapapun. Nah, sebetulnya ini adalah kesempatan kita menatah kembali. Kalau banyak waktu lalu kita buang dengan percuma, hari-hari ini kita tatah kembali. Masa depan kita atur lagi, pendidikan, karir, bisnis, pelayanan. Yang selanjutnya, investasikan waktu kita dengan keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak dan orang tuamu. Ada satu kata bijak berkata, ketika kita gagal menginvestasikan waktu dengan keluarga, maka kita sebenarnya gagal akan mendapatkan keluarga kita di masa yang akan datang. Berapa banyak orang yang kemudian ditinggalkan oleh keluarganya karena dia acuh, dia begitu cuek dengan keluarganya, dia tidak peduli dengan keluarganya, dia sangat sibuk dengan semua aktivitasnya. Padahal ketika dia menginvestasikan waktu dengan keluarga, dia akan mendapatkan keluarganya di masa yang akan datang. Investasikan waktu untuk rekreasi, untuk olahraga. Anda perlu waktu untuk berekreasi. Anda perlu waktu untuk beraktivitas di dalam waktu-waktu santai. Coba saudara sekalian cari kesempatan, gunakan waktu, walaupun memang kita belum bisa kumpul, tapi kita bisa pergi sendiri, bisa melihat keadaan alam di sekitar kita. Dan yang terakhir, investasikan waktu untuk membangun kehidupan spiritualmu. Baca firman Tuhan, doa, dan beribadah. Ini penting di dalam kehidupan kita. Saya akan menutup saudara sekalian dengan hal-hal yang berikut. Bila hidup kita ternyata tinggal 1 tahun, atau tinggal 1 bulan, atau tinggal 1 minggu, atau tinggal 1 hari, apa yang akan kita lakukan? Seandainya saudara, waktu kita sedemikian, tinggal 1 tahun, andai kata kita tahu, atau kita diberitahu, tetapi tidak mengapa, mari kita berandai-andai. Andai kata waktu kita tinggal 1 tahun, tinggal 1 bulan, tinggal 1 minggu, tinggal 1 hari, apa yang akan kita lakukan? Penting untuk kita memanfaatkan waktu. Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Sebagai orang yang berhikmat,
maka kita penting melakukan waktu dengan benar. Saya tutup dengan kata-kata ini, kekayaan yang disia-siakan bisa diperoleh kembali. Kesehatan yang disia-siakan jarang diperoleh kembali, tetapi waktu yang disia-siakan tidak pernah diperoleh kembali. Karena itu jadilah orang yang berhikmat dengan waktu, karena waktumu sangat berharga dan bernilai. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara sekalian sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini, Engkau kembali berbicara kepada kami semua, supaya sebagai orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, kami menggunakan waktu kami dengan benar. Menggunakan waktu yang Kau berikan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan, berhubungan dengan semua hal-hal yang positif, berhubungan dengan semua hal-hal yang berguna, bermanfaat di dalam kehidupan ini. Tuhan, kalau pada waktu-waktu yang lalu, ketika kami banyak Tuhan memboroskan waktu dengan percuma, atau pada waktu-waktu yang lalu ketika kami membuang begitu saja waktu kami, maka kami membuat komitmen yang baru pada hari ini. Kami berjanji Tuhan untuk kami mau memanfaatkan waktu yang sisa yang Engkau berikan kepada kami untuk kami menebus kembali, untuk kami memberi hidup kami kepada Engkau, untuk kami melayani Engkau, untuk kami berbuat hal-hal yang benar, untuk kami Tuhan melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama daripada-Mu. Berkati jemaat Tuhan dengan berkat kebenaran firman-Mu, supaya semua kami menjadi jemaat yang berhikmat di dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi kami menggunakan semuanya untuk kekekalan, untuk kehidupan kami di masa yang akan datang bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati setiap keluarga pada hari ini, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, dan bahkan orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia. Siapapun kami Tuhan, di hari ini Tuhan yang menghadapi pergumulan, mari Tuhan Engkau menjamah, Engkau menolong, Engkau memberikan jalan keluar, dan Engkau memberikan petunjuk, sehingga kehidupan kami akan terus Tuhan menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat siang hari ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati dan melindungi kami semua, menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua, memberikan kami kasih karunia demi kasih karunia. Demikian juga Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua dan memberikan damai dan sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami di nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap untuk mendoakan dan melayani Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer ke rekening berikut ini. Selain itu, Anda pun dapat memberikannya melalui e-payment aplikasi GoPay, OVO, Link Aja atau GoMobile dengan scan QR Code berikut ini. Atau Anda pun dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan sepekan tetap berjalan secara online. Hari Senin TYC, hari Selasa Prayer Night, hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare, hari Sabtu IFGF Praise, dan hari Minggu IFGF Kids. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado. Subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung.
Anda pun dapat membagikan link YouTube tersebut kepada sahabat-sahabat maupun saudara Anda, serta mengajak mereka untuk ikut bergabung dalam ibadah online minggu depan. Sampai jumpa, happy Sunday and God bless you. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya! Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu ya dan amin, terbukti kau genapi, terbuka setiap hati. Yesus, padamu ku bersandar, janjimu yang setia sampai selamanya. Sama-sama kita katakan pujian sekali lagi. Seperti mentari pagi, langkahku kau terangi, selalu sertai. Janjimu yang